Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heni Setianingrum dengan NIM 23040102060, jurusan Informatika dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa sistem pakar dari jurnal diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Oke. Pada kesempatan ini, saya menggunakan analisa saya berdasarkan dari jurnal Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web dengan studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu dengan penulis dari Ahmad Revaldo, Yupianti, Ilayati Betty, volume dan volumenya 19, nomor 1, tahun terbitnya 2023, PISSN-nya 185826680, EISSN-nya 27234673, diambil dari jurnal Media Infotama. Yang melatar belakangi penulisan jurnal ini yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri di wilayah UPTD Puskesmas Telaga Dewa dengan pelayanan prima menuju Indonesia Sehat. Kedua, masih banyaknya orang yang belum terlatih secara medis dalam mendiagnosa gangguan tidur. Ketiga, masih berbeda-bedanya kebutuhan tidur dari tiap-tiap individu. Keempat, perlunya sistem pakar untuk membantu diagnosa awal dari gangguan tidur tersebut. Tujuan dari jurnal ini diharapkan akan tercapai masyarakat Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang mandiri untuk hidup sehat, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan akibat bencana, lingkungan, dan perilaku yang tidak mendukung hidup sehat. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan metode waterfall, yaitu suatu proses metode urut dari atas ke bawah dengan memiliki beberapa tahap. Yang pertama, requirement analysis and definition. Pada tahap pertama ini, perancang mengumpulkan semua data-data yang dibutuhkan sehingga dapat mendukung pembuatan sistem pakar yang sesuai kebutuhan. Kedua, sistem dan software design. Pada tahap 2 ini, perancang membuat desain sistem pakar yang seperti apa yang dibutuhkan di UPTD Puskesmas ini. Kemudian yang ketiga, implementation and unit testing. Pada tahap ketiga ini, sistem pakar telah dibuat sehingga dilakukan launching pemakaian sistem pakar itu untuk pertama kali. Kemudian yang keempat, integration and system testing. Ya, setelah dilakukan pengujian yang pertama tadi, kemudian di tahap yang keempat ini dilakukan pengujian ulang lagi, di mana ini sistem pakarnya sudah diimplementasikan langsung kepada user atau pemakai, sehingga diharapkan nanti setelah pengujian itu, sistem pakar tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir, operation and maintenance. Pada tahap ini, jika pada pengujian dengan menggunakan user tadi masih ada didapatkan bug atau error, maka dilakukan perbaikan dan juga pembaruan sistem pakar sehingga kebutuhan itu akan tercapai. Kemudian tahap kedua yaitu pengumpulan data. Di sini pengumpulan data ada 3, yaitu yang pertama observasi langsung, kedua wawancara dengan pakar. Di sini pakar yang digunakan adalah dengan Dr. Evi Suharti.
Yang ketiga, studi pustaka dari buku atau artikel terkait. Semua data-data dari pengumpulan tadi akan menjadi cikal bakal sumber untuk knowledge base dari sistem pakar tersebut. Kemudian sistem pakar itu sendiri ialah suatu program komputer yang meniru keahlian pakar dalam memecahkan masalah, di mana komponen utama sistem pakar itu terdiri atas pertama user interface, yaitu suatu media untuk pertukaran informasi interaksi antara user dengan sistem pakar. Kedua, knowledge base. Knowledge base di sini adalah tempat untuk menyimpan pengetahuan atau knowledge. Ketiga, interference engine. Interference engine di sini ialah suatu sistem penalaran yang digunakan untuk mencocokkan antara konsultasi dari user kepada sistem pakar. Dari sistem pakar ini kan berisi tentang pengetahuan, sehingga interface engine ini sebagai jembatannya untuk mengolah dari konsultasi itu dicocokkan dengan hasil fakta atau aturan sehingga dihasilkan suatu kesimpulan atau saran yang dibutuhkan oleh user. Seperti yang terlihat di gambar ini, user melakukan konsultasi ke sistem pakar, di mana sistem pakar ini ada sebuah interference engine, suatu tempat untuk mengolah tadi, di mana bahan olahannya itu berasal dari knowledge base, pengetahuan, atau dari working memory. Working memory di sini tuh tempat sementara suatu data sebelum dicocokkan ke knowledge base, ataupun suatu tindakan-tindakan sebelumnya yang bisa juga disebut dengan pengetahuan. Ketiga, yaitu struktur sistem pakar. Struktur dari sistem pakar ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, lingkungan konsultasi, yaitu suatu tempat interaksi antara pemakai dengan sistem pakar. Kemudian lingkungan pengembang. Lingkungan pengembang di sini yaitu tempat untuk memperbarui, menghapus atau mengedit pengetahuan oleh knowledge engineer, yaitu yang memperbarui data-data pengetahuan di sistem pakar dari pakar. Pakar di sini adalah data-data inputan, bisa juga berupa seseorang. Dari sini di bagian yang pertama, lingkungan konsultasi, yaitu pemakai adalah user yang melakukan konsultasi. Antarmuka atau interface, tempat wadah untuk melakukan interaksi antara pemakai user dengan sistem pakar. Kemudian fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan itu adalah suatu penjelasan tambahan yang diberikan oleh sistem pakar untuk mendukung kesimpulan yang diberikan oleh sistem pakar. Kemudian aksi yang direkomendasikan yaitu suatu tindakan dari hasil pemikiran sistem pakar tadi berupa kesimpulan untuk user. Kemudian mesin interferensi. Mesin interferensi adalah suatu logika yang mencocokkan antara konsultasi dengan pengetahuan berupa fakta atau aturan dari base pengetahuan. Kemudian workplace, yaitu tempat transisi seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian lingkungan yang kedua yaitu pengembangan. Pakar di sini bisa berupa data fakta atau orang. Kemudian akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan di sini yaitu suatu proses merekayasa data dari pakar tadi
sehingga mampu dibaca oleh komputer sehingga didapatkan suatu knowledge atau pengetahuan oleh knowledge engineer. Kemudian perbaikan pengetahuan ini yaitu memperbarui fakta atau data aturan yang ada di sistem pakar sehingga lebih relevan untuk di kemudian hari. Berikut adalah tampilan user interface-nya dari website yang telah dibuat untuk sistem diagnosa gangguan tidur. Ada gambar ini ialah tampilan halaman login admin, terdiri atas username, password, dan juga tombol masuk. Kemudian di halaman utama setelah melakukan login ini tadi, tampilannya halaman utama kan seperti ini, ada tombol mulai konsultasi. Setelah tombol ini diklik, maka nanti akan muncul form berisi data diri pasien serta gejala-gejala yang dialami ke pasien untuk kemudian diinput ke sistem, kemudian akan diolah, dicocokkan sehingga menghasilkan diagnosa penyakit yang kemudian itu menjadi konklusi atau kesimpulan dari gejala tersebut. Ini adalah hasil konsultasinya. Terdiri atas biodata konsultasinya, terdiri atas nama, nomor HP, dan jenis kelamin, alamat, serta tanggalnya. Kemudian gejala terpilih yaitu inputan dari gejala-gejala yang dialami pasien tersebut. Dan ini hasil analisa adalah kesimpulan dari sistem pakar itu untuk proses pencocokan dari konsultasi dengan pengetahuan yang ada di sistem pakar tersebut. Kemudian knowledge base. Knowledge base adalah data-data yang telah dikumpulkan dapat berupa wawancara dengan pakar tadi yaitu dokter, kemudian kedua studi pustaka maupun hasil dari observasi. Berikut adalah tabel mengenai pengetahuan yang dibutuhkan. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama tabel pengetahuan jenis penyakit gangguan tidur. Terdiri atas beberapa kolom yaitu insomnia, parasomnia, hipersomnia, dan lain sebagainya. Kemudian basis pengetahuan terkait gejala dari penyakit. Yang pertama bisa sakit kepala, sulit, dan sebagainya, seperti yang ada di tabel. Dan yang terakhir yaitu basis pengetahuan solusi. Solusi di sini ialah kemungkinan-kemungkinan solusi yang bisa dilakukan oleh pasien yang mendukung dari hasil dari kesimpulan penyakit tadi. Kemudian knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan adalah akumulasi atau transfer dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan yang disebut tadi pakar ke dalam program komputer sehingga dapat dihasilkan pengetahuan untuk knowledge base. Sumbernya bisa pertama buku, basis data, laporan penelitian, atau pengalaman si pemakai atau pakar tadi dokter. Kemudian interference engine. Interference engine yaitu suatu proses yang menjembatani antara user ke sistem pakar tadi. Di sini interface engine-nya menggunakan forward chaining, yaitu suatu strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari bagian sebelah kiri. Yang dimana pelacakan dimulai dari informasi masukan, yaitu tadi pemasukan informasi terkait gejala yang dialami oleh pasien. Selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Nah, dari gejala-gejala yang di-input tadi, dicocokkan nih sama pengetahuan dari sistem pakar.
ini mengarahnya ke penyakit yang mana, sehingga dihasilkan diagnosa penyakit yang bisa relevan dengan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Tapi ya, seperti ini, misalnya, misalkan pasien ini keadaan awalnya yaitu mengeluhkan pertama tidak bisa tidur, terus kemudian dibagi lagi dari sebelah kiri, tidak bisa tidurnya kenapa? Apakah pusing? Apakah mata perih atau kepala migrain? Nah, dari gejala-gejala tersebut terusan diturunin lagi. Apakah dari pusingnya ini tuh arahnya demam juga atau gimana atau tadi yang gejala mata perihnya apakah merah ataukah berair. Nah, kemudian nanti dari di gejala-gejala tersebut dari gejala-gejala diteruskan lagi ke bawah, apakah itu mengarahnya nanti ke penyakit insomnia atau hipersonia. Itu tadi hasil dari diagnosa penyakit itu adalah sama dengan tujuan dari keadaan awal tadi. Kemudian ada forward chaining ini, aktivitas sistem dilakukan berdasarkan siklus mengenal beraksi. Pertama-tama, sistem mencari semua aturannya yang kondisinya terdapat di memori kerja. Kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang sesuai dengan aturan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pertama-tama menginputkan gejalanya apa saja, kemudian dari gejala yang telah diinput tadi akan diolah mana yang sesuai dicocokkan dengan knowledge atau pengetahuan dari sistem pakar tersebut, sehingga dihasilkan suatu diagnosa penyakit. Implementasi sistem dalam implementasi sistem diagnosa gangguan tidur ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu berupa PHP dengan database-nya ya menggunakan MySQL dan servernya menggunakan SAM. Di mana pengujiannya menggunakan pengujian black box, yaitu pengujian aspek fundamental sistem di mana tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Hasil dari pembahasan jurnal ini yang pertama, sistem pakar gangguan tidur ini dapat diakses pada website http://puskesmastelagadewa.com. Kemudian pada login admin dan halaman utama yang digunakan oleh admin di sini bisa menjadi dua role. Yang pertama role user, yaitu menginput gejala-gejala tadi untuk mendapatkan diagnosa penyakit. Kemudian role kedua yaitu sebagai knowledge engineer, yaitu yang menginput, menghapus, mengedit, serta menyimpan data sehingga bisa menjadi knowledge pengetahuan untuk knowledge base. Hasil dari pengujian diperoleh hasil 100% fungsionalitas berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada pengujian sistem yang dilakukan di UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu didapatkan gejala dan penyakit dari 7 data sampel yang ada. Pengujian black box-nya terdiri dari form login, yaitu ada dua kolom. Yang pertama, kolom pertama yaitu username dan password terisi benar. Itu yang diharapkan akan menampilkan form admin dan pengamatannya menampilkan form utama admin sehingga dapat diambil kesimpulan pengujian tersebut diterima. Kemudian kedua yaitu username dan password terisi dengan salah. Maaf, ini nanti saya edit lagi. Yang diharapkan akan menampilkan pesan password Anda salah. Dan
Pada pengamatannya akan menampilkan pesan password Anda salah, sehingga kesimpulan yang diambil diterima pengujiannya. Kemudian pengujian input data gejala. Ada bagian tombol tambah yang diharapkan yaitu form pengisian data gejala. Pengamatannya terdapat form pengisian data gejala sehingga kesimpulannya diterima. Kedua, pengisian data gejala yang baru yang diharapkan data tersimpan di tabel gejala. Pengamatannya, tombol simpan dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sehingga kesimpulannya pengujian tersebut diterima. Ketiga, gejala di mana form terisi dengan lengkap, lalu tombol simpan diklik, maka yang diharapkan akan menampilkan pesan data tersimpan. Dan dalam pengamatannya, menampilkan pesan data gejala tersimpan sehingga pengujian diterima. Klik ubah yang diharapkan data diperbarui. Pengamatan, tombol ubah dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sehingga pengujian diterima. Klik hapus yang diharapkan akan menampilkan pesan hapus data, dan pada pengamatannya, tombol hapus dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kesimpulan pengujian dapat diterima. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, penggunaan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur dapat diakses dalam website http://puskesmas.telaga-dewa.com. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan bagi kalangan masyarakat dalam mendiagnosa awal sebagai pencegahan penyakit yang lebih parah. Kemudian, sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, sehingga sistem pakar yang dihasilkan mampu membantu pasien untuk mendiagnosa penyakit gangguan tidur sekaligus memberikan solusi terhadap penyakit dari diagnosa awal. Dari hasil pengujian diperoleh hasil 100% fungsionalitas berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Saran yang diharapkan pertama, perlu pengembangan lebih lanjut untuk memperluas cakupan sistem. Kedua, maintain sistem agar tetap relevan dan akurat. Sekian presentasi dari saya. Untuk kesalahan atau dalam pengucapan atau pengertian dimohon untuk koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.